warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 7. Pagi hari ini saya akan coba membahas soal sulit dari uji coba PAT 1 yang kemarin kita kerjakan di Edmodo. Silahkan teman-teman yang belum masuk diminta untuk segera bergabung di Edmodo, karena nanti nilainya akan dipertimbangkan dari hasil pembelajaran di Edmodo. Nah, kita lanjutkan. Hasil kemarin itu memperoleh rata-rata 42, masih rendah nggih, tetapi skor tertingginya ternyata 80. Jadi ada anak yang dapat nilai 80. Di bawah ini distribusi skor. Nah, di sini ada yang dapat skor 0 sampai 9. Artinya apa? Artinya ada 4 anak ternyata yang kemarin hanya membuka soal. Jadi mohon diperhatikan, ketika kamu sudah membuka soal di Edmodo, maka waktu akan jalan terus meskipun kamu keluar dari aplikasi, sehingga ketika soal sudah dibuka dan kamu tidak mengerjakan, maka nanti waktunya akan habis dengan sendirinya dan kamu akan rugi. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi yang akan saya bahas di sini nanti adalah soal dengan tingkat jawaban benarnya rendah. Jadi banyak salahnya. Dan yang salah itu yang saya ambil adalah yang lebih dari 70%. Jadi nanti ada soal nomor 8, nomor 10, nomor 19, 20, 21. Nah, ini hampir nggak ada yang benar. Kemudian dan nomor 30. Jadi itu nomor-nomor tertentu yang akan kita bahas. Oke, kita akan membahas soal nomor 8. Perbandingan uang Ahmad dan Ali adalah 2:3. Perbandingan uang Ali dan Umar adalah 2:5. Jumlah uang mereka 150.000, selisih uang Umar dan uang Ahmad adalah di sini ada beberapa cara yang bisa digunakan. Kamu bisa menghitung uang Umar dulu, uang Ahmad dulu, baru nanti dicari selisihnya. Tapi saya akan coba membahas uang selisihnya Umar dan Ahmad tuh kita hitung sekali. Nah, di sini yang perlu dilakukan pertama adalah membuat perbandingan yang setara. Kenapa harus setara? Karena di sini perbandingannya Ahmad dan Ali, kemudian Ali dan Umar, ini adalah situasi yang berbeda. Jadi kalau Umar dan Ahmad kita tidak bisa langsung menggunakan 2 dan 5 dari miliknya Ahmad dan Umar di perbandingan yang diketahui. Jadi harus dibuat setara dulu. Setara itu seperti ini. Ahmad dan Ali tadi 2:3, Umar 2:5. Nah, Ahmad, Ali, dan Umar kita buat perbandingan baru, di mana Ali akan menjadi perbandingan kunci, di mana Ali tadi muncul 2 kali, di sini dan di sini, dengan di sini 3, di sini 2. Berarti Ali itu KPK-nya adalah 6. Kalau Ahmad dan Ali 2:3, sementara 3 itu sudah berubah menjadi 6, ini menggunakan KPK ya mencarinya ya. 3 menjadi 6, berarti 3-nya dikali 2, maka 2 harus dikali 2 menjadi 4. Umar tadi 2 di sini menjadi 6, maka dia harus dikali 3, sehingga 5 yang dari sini juga harus dikali 3, jadi 15. Nah, Ahmad dibanding Ali dibanding Umar berarti 4:6:15. Nah, kemudian itu yang kita gunakan untuk menghitung. Ingat, yang di sebelah kiri itu yang ditanyakan, berarti nanti selisihnya Umar dan Ahmad. Pembilangnya perbandingan yang ditanya, berarti nanti selisihnya perbandingan Umar dan Ahmad 15 dikurangi 4. Kemudian di sebelah kanan sini nilai yang diketahui betul 150.000, jumlah uang mereka, berarti jumlahnya uang Ahmad, Ali, dan Umar. Kemudian penyebutnya berarti jumlah dari perbandingan mereka bertiga, 4 tambah 6 tambah 15, betul, yaitu 25. Diperoleh seperti ini. Ingat tadi, ini perbandingannya Umar selisih Ahmad, itu mengikuti yang ada di sini.
Kemudian nilai yang diketahui tentu 150.000. Yang bawah perbandingan yang diketahui, nilai dari nilai yang diketahui. Jadi ini temennya si dia, ini temennya si dia. Nah, kalau sudah dihitung, ternyata selisihnya 11/25 kali 150.000 didapat 66.000. Jadi jawabannya selisih uang Umar dan Ahmad adalah 66.000 rupiah. Jawabannya yang A. Gampang ya? Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya. Nomor 10. Seorang penjual telur memperoleh untung 550.000 rupiah. Jika ia mendapat keuntungan 10% dari harga pembelian, maka harga penjualan telur tersebut adalah. Nah, di sini tuh yang kita mainkan adalah bentuk persentase ini. Jadi kamu harus ingat harga jual nanti jadi berapa persen ketika keuntungannya 10%. Karena di sini yang diketahui adalah keuntungan. Nah, ingat ini bentuk ini. Harga jual itu berarti harga beli ditambah untung karena kondisinya untung. Kalau nanti misalkan rugi berarti harga jualnya harga beli dikurangi rugi. Nah, ini diingat-ingat. Ini juga berlaku di persentasenya. Jadi kalau mau tahu persentase harga jual, nah kamu harus ingat harga beli itu selalu 100%. Untung ternyata untungnya dikasih tahu di soal itu 10%. Jadi harga jualnya adalah 110%. Maksudnya kesetaraannya setara dengan 110%. Jadi bisa dihitung harga jual. Nah, ini menggunakan skema seperti soal nomor 10 tadi. Harga jual itu persentasenya 110%. Kemudian nilai sebenarnya yang diketahui itu 550.000. Ingat, ini adalah untung. Berarti penyebutnya itu juga menggunakan persentase untung yaitu 10%. Begitu nggih. Kalau di sini itu harga beli, misalkan yang diketahui sebenarnya harga beli, berarti di sini juga harga beli. Jadi mengikuti apa yang ada di sini, ini ikut, apa yang ada di sini, ini ikut. Ya, gitu nggih. Kemudian dihitung ternyata dapat nilai 6.050.000. Berarti harga jual telur itu adalah 6.050.000. Gitu. Oke. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya 19. Perhatikan gambar. Nilai X adalah. Nah, dari gambar ini sebelum kita menjawab kamu harus tahu ini menggunakan sifat-sifat apa? Ya, dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis lurus. Jadi di situ nanti ada sudut sehadap, bertolak belakang, luar berseberangan, luar sepihak, dalam berseberangan, dalam sepihak. Nah, silahkan nanti bisa dibuka lagi materinya. Kita amati bahwa 120 dengan 7x plus 8 derajat itu apa hubungannya? Ya benar, hubungannya adalah luar, karena ini ada di luar nggih. Luar berseberangan. Masih ingat di sini dan di sini itu luar berseberangan. Kalau di antara dua garis yang ada panahnya itu daerah sini 1, 2, 3, 4 itu dalam. Tapi kalau sini itu luar. Nah, berarti ini ada di luar. Dan dia posisinya apa? Berseberangan. Karena yang satu di sebelah kirinya garis ini maksudnya, yang satunya di sebelah kanannya garis. Berarti berseberangan. Karena luar berseberangan hubungannya apa? Ya, besarnya sama. Karena ini nanti sehadap dengan yang di sini, berarti hubungannya dia seperti bertolak belakang. Berarti 7x plus 8 derajat itu sama dengan 120 derajat. Nah, jadi ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai X. Nah, ini sudah dapat bentuk aljabar persamaan linier satu variabel. Tinggal 8 derajat dipindah ke kanan, jadi apa? Negatif. Betul sekali.
Jadi diperoleh 7x sama dengan 120 derajat kurangi 8. 7x 112 derajat, berarti x-nya adalah 112 dibagi 7. Ingat ya, kedua ruas dibagi 7 biar dapat 1. 112 bagi 7 adalah 16 derajat. Oh iya, saya lupa. Seharusnya seperti yang kalau kita belajar di kelas nih, menulis tanda sama dengan itu yang rapi. Ini kenapa nggak rapi? Karena di aplikasinya ini itu ternyata tidak support. Nah, harus merapikannya itu butuh waktu yang lama. Jadi ingat, ini harus rapi ya sama dengannya, seperti kita belajar di kelas itu seharusnya. Nah, kembali, berarti x-nya sudah dapat 16 derajat. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjut. Sekarang soal nomor 20. Oke, masih 3 soal lagi. Perhatikan gambar. Jika x merupakan penyelesaian dari gambar di atas, maka nilai dari 3x adalah. Jadi sebelum menjawab 3x, kamu harus mencari nilai x menggunakan hal yang diketahui. Ternyata sudut yang diketahui itu ada di sini dan di sini. Nah, berdasarkan sifat di dua garis sejajar yang dipotong satu garis lurus, hubungannya apa? Ayo, hubungannya apa? Hubungannya adalah, ini di luar atau di dalam kedua sudutnya? Oke, di dalam. Berarti adalah dalam, berseberangan atau sehadap, berseberangan atau sepihak. Ternyata di satu sisi, semuanya ada di sebelah kirinya garis ini. Berarti dia sepihak. Kalau berseberangan itu seperti soal nomor 19 tadi. Ya. Nah, ini berseberangan. Tapi kalau soal nomor 20, dia sepihak. Berarti ini dalam sepihak. Hubungannya apa? Sepihak itu kalau dijumlah nilainya 180. Nah, kamu harus ingat itu. Kalau jumlah nilainya 180, berarti 2x tambah 10 sama dengan ditambah 30 itu 180. Kemudian tetap nih, yang bisa dihitung itu yang suku sejenis. Jadi yang punya x nggak boleh dihitung sama sini. 10 tambah 30, 40. Jelas ya. Kemudian untuk dapat 2x, berarti ini nanti geser ke kanan, nilainya jadi negatif. 2x sama dengan 180 kurangi 1 kurangi 40. 2x nya 140, berarti x nya berapa? Oke, 140 dibagi 2, yaitu x nya adalah 70. Nah, kalau sudah dapat 70, berarti tinggal dimasukkan sini. 3x itu kan artinya 3 dikali dengan x. Kalau x-nya 70, berarti 3 dikali 70. Berapa? 210. Nah, berarti jawabannya adalah D. Bisa dipahami kan? Saya kira bisa ya. Oke, lanjut ke nomor 21. Nah, 21 tadi banyak sekali yang salah. Oke. Soalnya adalah tentukan besar sudut BCA. Berarti ada di sebelah sini. Nah, untuk menghitung BCA yang kita ingat adalah besar atau jumlah dari ketiga sudut yang ada di segitiga itu besarnya adalah berapa? 180. Berarti ini tambah sini 180. Tapi sebelum itu, karena yang dikatakan ada di luar, berarti ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Oke. Ini x-nya nggak bisa dicari ya. Perhatikan. Sudut CBA. Berarti yang ada di dalam. Sudut B yang ada di dalam. Besarnya berapa? Karena di sini sudah tahu 2x plus 40 dan dia itu berpelurus. Berarti CBA adalah 180 dikurangi 2x plus 40. Nah, kita hitung dulu. Ini berapa? Nah, ternyata
180 dikurangi 2x plus 40 itu, ingat nih, di sini itu berlaku sifat distributif. Negatif kali 2x, negatif 2x, negatif kali 40, negatif 40. Berarti 180 dikurangi 40 adalah 140. Ini dikurangi 2x. Oke, ini berhenti di sini karena sudah paling sederhana, nggak bisa dilanjutkan. Sekarang kita hitung yang BCA. BCA ini juga sudut berpelurus. Ini sudut lurusnya. Berarti BCA adalah 180 dikurangi 3x plus 30. Sama seperti tadi, ini berlaku distributif. Berarti nanti dapatnya 180 diapain? Dikurangi 3x dikurangi 30. Karena negatif kali 3, negatif kali 30. Dapatnya ini kurang ini 150 dikurangi 3x. Nah, dua hal ini nanti yang akan kita gunakan di tadi jumlah 3 sudut dalam segitiga itu yang 180 derajat. Jadi CAB ini 70, CBA yang sini, BCA yang sebelah sini. Tinggal kita masukkan. Oke, ini 70, CBA ini di atas, BCA ini 150 ini sama dengan 180. Kemudian dihitung secara aljabar. 70 tambah 140 tambah 150 360, negatif 2 dikurangi 3, negatif 5. 180 negatif 5. Nah, ini geser ke kanan ya. Itu jadi negatif 360. Berarti 180 kurangi 360 itu adalah negatif 180. X-nya berarti negatif 180 dibagi negatif 5. Hasilnya adalah 36. Berarti yang ditanya tadi BCA. Berarti ini BCA nanti 150 dikurangi 3x. 3x, X-nya 36. Nah, 150 kurangi 3x, 150 dikurangi 3 dikali 36, 150 kurangi 108, 108 sama dengan 42. Nah, berarti di sini nggak ada jawabannya. Mungkin kalian pas ngitung dapatnya ini ya, tapi karena nggak ada jawabannya, jadinya banyak yang salah. Yang benar malah yang ngawur mungkin. Gitu ya. Oke. Udah paham ya? Nah, sekarang lanjut ke soal yang terakhir. Di sini yang ditanya jumlah siswa yang berjalan kaki. Persentasenya nggak ada. Sementara yang diketahui adalah perjalanan siswa menuju sekolah dari 110 siswa. Berarti satu lingkaran ini isinya 110 siswa. Caranya gimana? Ya, caranya adalah kita cari ini persentasenya berapa. Ya. Nanti baru dihubungkan dengan yang 110. Nah, yang 110 ini setara dengan berapa persen? Karena 110 itu satu lingkaran penuh, berarti dia setara dengan 100%. Nah, persen jalan kaki 100 dikurangi ini 15, 18, 22, 25. Ternyata 100 kurangi 80 yaitu 20%. Berarti kita gunakan skema seperti tadi. Jalan kaki itu 20%. Ini ikut sini, masih tadi skema ini ya. Kemudian ini yang diketahui jumlah sebenarnya, yaitu 110 siswa. Kemudian yang ini adalah persentase dari 110 siswa. Karena 110 siswa itu total semuanya satu lingkaran, sedangkan satu lingkaran penuh itu 100%, maka ini nilainya 100%. Jadi ini temannya dia, ini temannya dia. Kita hitung 110 dikali 20 itu adalah 2200 dibagi 100 adalah 22 orang. Jadi jawabannya C. Nah, itu sedikit penjelasan dari soal yang sulit kemarin. Semoga bisa menambah pemahaman. Yang di sini intinya skema ini kamu bisa pahami dulu dengan baik. Bahwa di sini tuh yang ditanyakan, di sini kok perbandingan atau persentase yang ditanyakan. Itu jelas nih. Kemudian di sini tuh yang diketahui.
Kemudian penyebutnya ini adalah perbandingan atau persentase dari yang diketahui. Jadi beberapa soal tadi sering menggunakan skema ini. Jadi kalau kamu bisa memahami dengan baik, insya Allah nanti bisa membantu menyelesaikan masalah dari yang diberikan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kira banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti jika ada yang didiskusikan bisa memanfaatkan kolom komentar di Edmodo. Dan juga ingat untuk teman-teman yang belum masuk, silahkan dijawil karena nanti termasuk penilaian akhir tahun kita akan menggunakan Edmodo. Jadi kalau nggak punya akun di Edmodo nggak bisa ikut semesteran. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu lagi di sekolah di waktu yang akan datang. Terima kasih.